내가 죽였으면 이 가진 거 하나도 빠짐. 어디서 함부로 죽는다는. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Istri kakek tantrum udah khawatir banget karena nggak ada kabar sama sekali oleh kakek tantrum. Namun, Guho menginformasikan bahwa kakek tantrum itu baik-baik aja dan bakal segera kembali. Tapi ternyata setelah setahun kemudian dia nggak ada kembali sama sekali. Dan pada malam itu Dongju tiba-tiba aja dimimpikan oleh ayahnya Ildo. Jadi Ildo mengatakan kepada Dongju untuk menghentikan semuanya. Dia nggak mau kalau misalkan Dongju itu menjadi jahat seperti dirinya. Karena dia bilang Dongju itu tidak cocok untuk menjadi orang yang jahat. Jadi dia minta sama Dongju untuk mengakhiri semuanya dan jangan menghabisi nyawa kakek tantrum. Jadi pada malam itu Dongju memutuskan pergi ke sebuah toko burger. Dia membeli burger tersebut dan dia diikuti diam-diam sama Guho. Karena Guho itu beneran curiga banget kepada Dongju karena sampai sekarang gak ada kabar dari kakek tantrum. Namun setelah mengikuti Dongju, Guho tetap gak dapat informasi apapun. Dan karena sekarang udah gak ada lagi kakek tantrum, maka perusahaan desa itu udah bener-bener maju banget karena gak ada lagi penghalang sama sekali. Bahkan Dongju juga bakal diresmikan untuk menjabat menjadi posisi presdir yang harusnya itu diisi sama Ildo pada waktu itu. Dan Dongju juga mengutarakan niatnya untuk menggabungkan beberapa anak perusahaan untuk menguatkan perusahaan mereka. Dan itu semua disetujui sama Pak Cha. Dan gak lupa juga 6 diusulkan oleh Dongju untuk menjabat sebagai direktur di perusahaan desa. Nah itu juga disetujui sama Pak Cha. Hingga setelah itu Dongju mengumumkan dan juga diresmikan sebagai presdir dari perusahaan desa. Dan 95% dari pemegang saham itu menyetujui semuanya. Jadi Dongju juga mengutarakan niatnya untuk menggabungkan beberapa anak perusahaan yang ternyata Guki itu gak suka dengan rencana Dongju tersebut. Walaupun dia sudah mencoba protes, tapi Dongju mencoba menjelaskan kepada Guki ya mau nggak mau dia harus mendengarkan. 근데 Setelah selesai acara pelantikan, 6 pengen bertanya kepada Dongju sebenarnya kemana kakek tantrum. Apakah Dongju itu menghabisi nyawanya ataupun tidak. Dan kalaupun iya, 6 itu mendukung tindakannya Dongju karena dia merasa bahwa Dongju pantas melakukan hal itu kepada kakek tantrum. Jadi 6 ini gak ada masalah kalau misalkan Dongju seandainya melakukan itu. Sementara itu ibunya Jisonu karena kakek tantrum udah gak ada, jadi dia ngebaik-baikin Dongju melalui Pak Cha. Pokoknya dia bilang sama Dongju mohon bimbingannya agar dia dan anaknya bisa memimpin desa di masa depan, terutama kesehatan Pak Cha yang semakin menurun. Dan secara tiba-tiba Jisonu itu tertarik banget dengan berkas dan juga berangkas. Akhirnya Pak Cha mengizinkan Jisonu untuk melihat berangkas tersebut. Oke, ditunjukinlah sama Dongju, bahkan dia liatin Dongju untuk membuka kode-kode berangkas tersebut. Tapi ya dia nggak akan ingat dengan kode itu karena kodenya cukup rumit. Namun dari sini Dongju melihat bahwa Jisonu itu emang kayaknya belum cocok untuk memimpin desa karena dia masih ambisius banget dan hanya harta dan harta yang dia pikirkan. Cuma yang aneh, kok di ruangan itu ada burger yang diberi Dongju beberapa waktu yang lalu ya? Dan untuk Jisonu emang belum diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut karena kata Pak Cha dia harus siap untuk memimpin desa, barulah dia diberitahukan kodenya dan juga boleh masuk ke ruangan tersebut. Sementara itu Taeyeon sebenarnya udah nggak pengen lagi untuk di desa dan dia sudah berpikir panjang. Dan ketika dia lagi nyantai ya kan tiba-tiba aja Jisonu itu ngedorong dia dan untung aja kali ini cuma bercanda. Nggak tahu kalau misalkan dia memiliki kesempatan lainnya apakah bakal bercanda lagi ataupun tidak. Nah keesokan harinya Dongju menemani Ilnam untuk mendapatkan keadilan dari kasus yang dia terima ketika dia waktu bekerja sebagai perawat. Dia kan difitnah dari rumah sakit tempat dia bekerja sebelumnya. Jadi ternyata pengacara yang bakal ngebantu Ilnam itu adalah ya mantan suami Enam, Huichul. Seperti biasa ketika Dongju sama Hichul itu bertemu, mereka langsung bertengkar dan juga saling ejek dan membuat Ilnam tuh kayak heran dengan kelakuan mereka berdua. Tapi ternyata Hichul itu dan juga Dongju akhirnya berbaikan dan ngebahas tentang masa lalu mereka yang sebenarnya mereka itu bisa baikan karena ayahnya Hichul itu ngedukung bahwa mereka harus dihukum pada waktu SMA. Tapi karena kakek tantrum makanya Hichul itu jadi berbesar kepala pada saat itu. Tapi sekarang mereka udah berbaikan.
Dan Ilnam tetap menggunakan jasa dari Hee-chul karena dia yakin banget Hee-chul itu bisa ngebantu dia untuk membalikan nama baiknya. Dongju pun mendukung akan hal tersebut. 형님 다녀오실 때가 있다고. Setelah itu Dongju dan juga Enam pengen bertemu Pak Cha, tapi ternyata kata sekretaris Pak Cha itu lagi pergi nyetir sendirian. Enam bingung dong. Dongju bilang tenang, dia bakal tahu kemana Pak Cha pergi. Dan bahkan Enam gak percaya kalau misalkan melihat Pak Cha itu nyetir sendirian. Seperti biasa karena demensianya kumat lagi, dia kira Jisun itu masih di toko roti ini. Jadinya dia pergi ke sana dan diceritakanlah semua sama Dongju kepada Enam. Dan ketika Pak Cha menyadari bahwa ada Enam dan juga Dongju di sana, makanya dia tiba-tiba teringat bahwa oh tunggu, sekarang kan Jisun dan ibunya ada di rumahnya dia. Makanya setelah itu dia meminta Dongju untuk nyetir karena takut kalau misalkan tiba-tiba aja ingatannya itu hilang lagi. 과장, 오늘부로 해고야. Dan untuk Guho itu akhirnya dikeluarkan sama istrinya kakek tantrum karena kan memang kakek tantrum itu nggak ada sama sekali sampai sekarang udah setahun. Jadi Guho bilang enggak, tunggu dulu, kita harus masih nyari kakek tantrum. Cuma istri kakek tantrum bilang udahlah nggak apa-apa. Toh juga di TV udah dibilang dan dia juga tetap bakal cari melalui media. Dan gak lama setelah itu Dongju datang ke sana karena memang diundang sama istrinya kakek tantrum. Jadi ya istri kakek tantrum itu menceritakan tentang bagaimana Dongju tuh waktu kecil di sana sering diantar sama ibunya ke sana dititipin untuk dirawat sama dia. Bagaimana cerianya Dongju pada saat itu dan bagaimana Dongju lumayan suka dengan bangunan rumahnya kakek tantrum. Jadi ya dia juga cukup sedih karena Dongju itu tahu tentang ayahnya itu kayak telat banget. Dan Dongju juga melihat bagaimana Guho itu akhirnya keluar dari rumah tersebut. Dan rencananya istri kakek tantrum bakal pindah dari rumah itu dan mengubah tempat itu menjadi taman kanak-kanak karena dia pengen membantu anak-anak yang kurang beruntung seperti Dongju pada waktu kecil. Dan dia juga mengingatkan Dongju bagaimana ibunya itu sebenarnya baik banget, bahkan ketika ibunya terpuruk, ibunya tidak pernah berbuat hal yang aneh-aneh. Jadi istri kakek tantrum pengen Dongju tuh hidup lebih baik sama seperti pesan Ildo kepada dia pada waktu itu. Nah setelah itu Dongju pergilah dia ke berangkas rahasia lagi dan ternyata dia meletakkan burger lagi di sana yang ternyata Dongju itu mengurung kakek tantrum di sana. Dia rantai kakinya dan kondisi kakek tantrum sekarang menjadi seperti ini, udah kayak nggak keurus gitu loh karena udah setahun dia di sana. Bahkan dia juga menghitung hari dengan membuat turus-turus di sana untuk menghitung sudah berapa hari sih dia dikurung Dongju di ruangan tersebut. Jadi setelah Dongju itu membius kakek tantrum, Dongju langsung ngebawa dia ke ruang berangkas tersebut yang bahkan Pak Cha dan juga semua orang gak ada yang tahu bahwa kakek tantrum berada di ruangan tersebut. Jadi Dongju sediakan semua, ada kamar mandi, makanan juga diantar, buah juga kadang-kadang diantar, semua kebutuhan kakek tantrum dia penuhin di ruangan tersebut. Cuma kakek tantrum gak bisa kemana-mana, dia rantai kakinya dan hanya bisa berdiam diri di ruangan itu. Makanya setelah setahun berlalu dan mendapatkan pesan dari Ildo dan juga istrinya kakek tantrum, Dongju memutuskan untuk bergelayah ke sana dan mengatakan niatnya kepada kakek tantrum yang awalnya dia pengen kakek tantrum untuk menghilang selama-lamanya. Tapi sekarang Dongju berubah pikiran dan dia mau kakek tantrum memohon ampun sama dia dan juga Dongju pengen mengambil semua apa yang sudah dipunya sama kakek tantrum, apa yang udah dirampas sama dia dan juga Ildo pada waktu itu. Itulah tujuan Dongju. Dia pengen mengambil semua harta-harta kakek tantrum yang seharusnya bukan miliknya dia. Setelah itu Dongju bertemu dengan tetua. Dia mengatakan bahwa ya dana patriotisme itu dia tidak akan pernah berikan kepada tetua, namun dia manfaatkan untuk hal yang lainnya. Bahkan dia juga sudah memberikan kesalahan-kesalahan dari kakek tantrum ke kejaksaan dan semuanya bakal diadilin. Jadi ya ketua pun gak bisa berbuat apa-apa lagi dengan sikap Dongju yang seperti itu. Dia hanya pasrah aja. Dan semua itu dibantu sama Mbak Bunga dan juga Ilna. Mereka ngelaporkan bahwa semuanya udah beres, semua data-data dan juga kejahatan-kejahatan kakek tantrum udah resmi diserahkan kepada kejaksaan dan bakal segera diurus. Dan setelah itu, Dongju memutuskan untuk melepaskan kakek tantrum. Dan ketika kakek tantrum bangun, dia melihat
Ikatan di kakinya itu udah lepas dan dia berusaha untuk langsung keluar dari sana. Tapi pas dia keluar, dia kaget melihat nama presdir itu udah berganti menjadi namanya Dongju. Ya sudah, dia keluar dari sana dan pergilah dia pulang ke rumahnya menggunakan taksi. Tapi pas dia sampai di sana, ternyata rumahnya udah diubah menjadi taman kanak-kanak. Dia bingung dong, bahkan dia nggak jumpa sama istrinya. Kasihan banget ya hidupnya menjadi seperti ini. Tapi itu dia pantas mendapatkannya. Terus kan Taeyeon itu bertemu sama Dongju dan dia melihat kondisi Dongju itu kayak sedih banget dan dia bertanya kenapa. Dan dia juga cerita sama Dongju bahwa setelah 6 bulan kerja di Daesan kayaknya dia itu nggak cocok karena pengen melanjutkan karirnya sebagai pemusik. Tapi Dongju bilang udah bertanya sebentar untuk menghormati kemauan dari almarhum ayahnya Dongju dan juga Taeyeon. Setelah itu mereka kumpul keluarga dan terlihat bahwa Pak Aceh itu udah semakin parah penyakit demensianya dan membuat Dongju itu semakin khawatir dengan masa depannya Daesan. Dan juga 어디서 함부로 죽는다는 Dongki nggak setuju dengan keputusannya Taeyeon. Dia juga tetap meminta Taeyeon untuk tetap bertahan di sana setidaknya sampai dia menjadi presdir. Walaupun Taeyeon bilang sama Dongki untuk ngebawa ibunya pergi dari hiruk pikuk kehidupan Daesan dan menjadi kehidupan normal. Tapi Dongki tetap nggak mau. Dia bilang nanti perjuangannya selama ini tuh sia-sia. Jadi dia tetap minta Taeyeon untuk stay di Daesan. Pokoknya minimal menjadi direktur baru dia boleh pergi. Dan Dongju itu memutuskan untuk cuti yang cukup lama dan dia memberikan kode berkas itu kepada 6. Karena menurut Dongju hanya 6 lah yang pantas untuk memimpin Daesan. Dan mengetahui niat Dongju yang bakal cuti dalam waktu yang cukup panjang, 6 itu tidak memperbolehkan Dongju sebenarnya. Tapi Dongju bilang karena tujuannya sudah berhasil dan juga ya dia nggak tahu ngapain lagi di Daesan, jadinya dia memutuskan untuk cuti yang dalam waktu cukup lama. Dan 6 memutuskan pengen mengantar Dongju sebelum Dongju itu cuti panjang. Ya sudah, akhirnya mereka itu pergi dan Dongju sebenarnya pengen diantar ke pelabuhan. Selama perjalanan mereka berdua itu lebih banyak diam dan ketika Dongju sudah keluar, 6 memanggil namanya Dongju. Dan sebelum berpisah, akhirnya Dongju memberikan kisah perpisahan kepada 6. Dan 6 mendoakan agar Dongju itu tetap baik-baik aja dan tidak mendapatkan hal yang sama ketika Dongju juga cuti pada waktu itu. Dan Taeyeon dan juga Sonu sebenarnya terlihat udah akrab banget, tapi ternyata itu hanya kebohongan belaka dari si Ji Sonu yang ternyata itu jahat banget. Dia ngedorong Taeyeon hingga Taeyeon itu terjatuh. Nggak tahu tuh nasib dia, apakah dia selamat ataupun kehilangan nyawanya. Bener-bener sama kayak emaknya Licik ya. Dan kakek tantrum akhirnya diadilin dan ini memang pantas sama dia dan dia harus mendekam di jeruji besi selamanya. Dan untuk Dongju, dia menikmatin liburannya dan dia juga sebenarnya memenuhi keinginannya Ildo agar abunya itu ditebar di lautan. Karena itu memang permintaan terakhir dari Ildo. Setelah itu Dongju menikmatin hari-hari liburnya di kapal pesiar bermain biola dan juga menikmatin angin sepoi-sepoi di sana. Dan dia merasa bahwa udah puas banget walaupun dia belum dengar apa yang terjadi kepada adik tirinya, Taeyeon. Dan begitulah akhir kisah dari drama ini. Bagaimana menurut teman-teman? Dan beberapa waktu kemudian ya mereka bertiga ini tetap menjadi keluarga dan Pak Cha semakin parah demensianya. Dan untuk Dongki dia itu udah kayak stres banget mungkin karena memang di sini terlihat kayaknya kalau Taeyeon tuh udah kehilangan nyawanya. Dan untuk Guki dia masih di Daesan dan juga memimpin salah satu anak perusahaan dan juga 6 dia juga masih di Daesan dan juga membuat lukisan terbaru tentang gambarnya dia sama Dongju di kapal yang awalnya itu cuma sendirian doang tapi sekarang dia barengan sama Dongju. Tapi masih ada beberapa yang janggal. Yang pertama, Taeyeon kemungkinan kehilangan nyawanya karena Guki itu kan stres tadi. Terus yang kedua, Gue itu nggak kena karma sama sekali. Yang ketiga, kelanjutan Daesan apakah 6 yang jadi penerusnya atau gimana? Terus yang keempat, Ji Sonu Luchnut itu udah sama kayak emaknya tapi gak ketahuan kah dia itu ngedorong Taeyeon. Terus yang kelima, Dongju hanya istirahat atau keluar dari Daesan. Dan yang keenam, kira-kira adakah season 2? Gimana menurut teman-teman? Oke, terima kasih telah menyaksikan drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye.